Pendidikan atau edukasi adalah usaha dasar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan pada umumnya dimulai sejak usia 5 tahun. Pendidikan adalah hal yang sangat penting karena pendidikan akan membuat masyarakat menjadi lebih terdidik. Menurut Good News from Indonesia, semua individu sangat penting untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas agar dapat mengembangkan diri serta dapat berkontribusi bagi bangsa. Pendidikan bukan hanya mendidik secara akademik, talenta ataupun non-akademik. Namun, pendidikan akan dikatakan berhasil apabila pendidikan tersebut berhasil pula mendidik etika, moral daripada peserta didiknya. Pendidikan etika dan moral ini sangat penting karena pada dunia pekerjaan, etika dan moral yang baik sangat penting untuk memudahkan kita bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sangat mementingkan sikap, moral, dan etika ini. Salah satunya adalah dokter, di mana dokter adalah profesi yang melakukan banyak interaksi dengan pasiennya yang memiliki kondisi mental yang berbeda-beda. Sebelum menjadi seorang dokter, perlu adanya pendidikan yang cukup lama ditempuh di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran yang dikatakan fakultas bergengsi menumbuhkan ambisi masyarakat agar bisa meraih gelar dokter sehingga akan melakukan berbagai cara agar bisa masuk ke fakultas ini. Namun, tak semua orang yang berkeinginan menjadi bagian dari fakultas ini menyadari tanggung jawab yang besar terhadap profesi dokter. Kurangnya empati yang dimiliki seorang dokter menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat terhadap dokter yang disebut sebagai pelayan masyarakat. Dalam bekerja sebagai dokter, perlu adanya empati dan juga kepedulian yang tinggi guna menjadi dokter yang baik dan memberi kenyamanan kepada masyarakat. Maka dari itu, kami sebagai generasi muda ingin merealisasikan hal tersebut dalam program yang kami buat, yakni Magang Empati untuk meningkatkan kualitas sarjana dokter Indonesia. Empati seorang dokter adalah bagaimana seorang dokter akan bisa memahami serta merasakan pengalaman dan perasaan pasien dengan belas kasihan. Dengan menunjukkan pengertian, perhatian dan memberikan dukungan kepada pasien terkait kondisi atau masalah yang dialami pasien tersebut, empati ini akan membantu membangun hubungan yang kuat antara dokter dan pasiennya, meningkatkan kepercayaan pasien kepada dokter, serta membantu proses penyembuhan dan pemulihan pasien. Namun sayangnya, masih banyak lulusan atau sarjana dokter yang memiliki empati rendah dan bahkan belum memiliki sifat empati. Padahal, hal ini sangat diperlukan. Banyak sekali hal yang menyebabkan waktu konsultasi lebih singkat, sehingga pasien merasa tidak nyaman dan kurang terbuka. Ini berarti empati klinis telah hilang karena dokter merasa perlu menemui lebih banyak pasien dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, kurangnya empati dokter juga disebabkan karena kemajuan teknologi. Hal ini bisa menjadi faktor dikarenakan para dokter melakukan praktek menggunakan teknologi. Contoh kecil yaitu pada saat mengukur denyut nadi, yang dimana dulunya para dokter akan mengukur dengan memegang pergelangan tangan. Tetapi, setelah adanya teknologi ini, para dokter akan otomatis menggunakan alat tersebut, sehingga dokter tidak bisa memantau komunikasi nonverbal dan memantau tanda-tanda tekanan ataupun ketidaknyamanan. Tak hanya itu, empati besar seorang dokter bisa dikatakan jika dokter tersebut bisa membuat seorang pasien menjadi nyaman dan selama pemeriksaan. Namun, sayangnya belakangan ini para dokter sudah jarang melakukan hal tersebut. Sebagai contoh, yaitu pada saat menyuntikkan cairan ke dalam pasien ataupun memasangkan alat-alat di tubuh pasien. Biasanya, para dokter akan berusaha mengalihkan perhatian pasien agar tidak merasa kesakitan.
Namun, sekarang para dokter sudah jarang melakukan hal tersebut. Mereka hanya fokus kepada alat saja sehingga kurang adanya komunikasi. Teknologi digital menjadi tantangan tersendiri karena sedikit mengurangi intensitas komunikasi antar manusia. Proses pendidikan secara teori sudah sangat baik untuk kedokteran. Namun, kurangnya pelatihan empati pada saat seseorang menempuh pendidikan kedokteran juga dapat dikatakan sebagai faktor utama penyebab daripada kurangnya rasa empati yang dimiliki oleh sarjana dokter. Menurut teori komunikasi antar pribadi karya De Vito, empati sangat diperlukan oleh dokter kepada pasien agar dapat mengetahui apa yang sedang dialami atau dirasakan pasien pada saat sakit. Kurangnya rasa empati yang dimiliki seseorang dokter tentu akan berdampak juga pada bagaimana seorang dokter berkomunikasi. Padahal dalam bekerja sebagai dokter yang disebut sebagai pekerjaan sosial dalam bidang pelayanan masyarakat, kemampuan komunikasi atau empati adalah hal yang terpenting yang harus ditumbuhkan agar seorang sarjana dokter kelak memiliki rasa empati dan cara berkomunikasi yang baik guna meningkatkan rasa nyaman penuh kepercayaan kepada dokter. Dampak pada masyarakat terhadap rendahnya empati dokter adalah pasien merasa kurang didengar atau dipahami secara emosional seperti keluhan terhadap penyakit. Sikap tak peduli dan menyepelekan dari seorang dokter terhadap pasiennya tentu dapat mengurangi kepercayaan dan kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan, serta mempengaruhi kepatuhan terhadap pengobatan dan prosedur medis. Dan hal-hal ini jika terjadi dalam jangka waktu yang panjang dan sering tentunya akan menyebabkan kurangnya rasa segan masyarakat kepada dokter yang disebut sebagai pekerja sosial dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat ini. Mahasiswa yang menempuh pendidikan kedokteran harus diajarkan bagaimana berkomunikasi yang baik, khususnya dengan pasien. Dokter wajib memahami kebutuhan nyata akan perawatan yang penuh empati dan penuh kasih sayang, ditambah dengan keterampilan klinis yang sangat baik. Tindakan sesederhana mendengarkan pasien dan mengawasi mereka secara pribadi akan memberikan manfaat besar dalam kesembuhan mereka. Agar pendidikan dokter lebih bermakna dan menjadikan dokter Indonesia sebagai dokter yang penuh empati dan juga kasih sayang, maka standar kelulusan dari Fakultas Kedokteran tak hanya berfokus tentang nilai ujian ataupun tes yang tinggi, tetapi standar kelulusan pendidikan kedokteran juga harus menjadikan nilai empati yang dimiliki setiap mahasiswa kedokteran sebagai standar kelulusan. Menumbuhkan rasa empati kepada calon dokter dapat dilakukan dengan diadakannya program magang empati pada saat masa pendidikan yang dapat dilakukan dengan cara menjadi bagian atau relawan dari yayasan yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat, seperti Yayasan Peduli Kanker, Panti Jompo, dan masih banyak lagi. Menjadi relawan di Yayasan Peduli Kanker seperti mendampingi pasien melaksanakan pengobatan atau kemo, menjadi tempat bercerita untuk keluh kesah pasien, memberi motivasi dan memberikan semangat kepada pasien penderita kanker. Menjadi relawan di Panti Jompo dapat dilakukan dengan berbagi sembako, melakukan pemeriksaan kesehatan berkala kepada penghuni Panti Jompo, menghibur orang-orang tua yang ada di Panti Jompo, dan sesekali membuka sesi bercerita satu sama lain antara calon dokter sebagai relawan dan orang-orang tua yang ada di Panti Jompo. Dengan menjadi bagian atau relawan dari yayasan tersebut, maka perlahan rasa empati yang ada dalam diri seorang calon dokter akan meningkat, karena calon dokter akan terlatih untuk mendengarkan, memahami, serta menjadi tempat bercerita orang-orang yang menderita penyakit tersebut. Hal inilah yang akan dibawa seorang dokter dalam mengemban tugasnya sebagai pekerja sosial dalam bidang pelayanan masyarakat. Dokter adalah profesi atau pekerjaan sosial yang memiliki peran dalam menjaga kesehatan masyarakat, memberikan perawatan medis yang diperlukan oleh masyarakat, serta melakukan diagnosa dan pengobatan penyakit. Selain itu, dokter juga berperan sebagai penasihat kesehatan, mendidik dalam upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat, pencegahan penyakit, dan menjadi teman sekaligus guru bagi pasien. Dalam menjadi seorang dokter, istilah kata empati sangat penting di dunia kerja yang akan membuat hubungan antara dokter dan pasien menjadi baik, serta pasien akan menumbuhkan rasa percaya terhadap dokter tersebut. Menjadi dokter yang pintar memang sangat diwajibkan sebagai seorang sarjana kedokteran.
Namun, kepintaran tanpa rasa empati tidak berarti bagi seorang dokter. Belakangan ini, terjadi penurunan rasa empati pada dunia kerja dokter. Salah satu faktornya adalah kurangnya pendidikan empati selama masa pendidikan kedokteran. Program magang empati selama masa pendidikan bertujuan untuk melahirkan dokter Indonesia dengan rasa empati yang tinggi. Magang empati adalah gagasan kami dalam meningkatkan kualitas sarjana dokter dalam menghadapi persaingan global. Program magang empati ini akan menumbuhkan rasa empati dan kepedulian seorang dokter, di mana pada program ini calon dokter akan dilatih bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan pasien, bagaimana mendukung, memotivasi dan memberi semangat kepada pasien, serta bagaimana menyikapi segala kondisi dalam bekerja sebagai seorang dokter. Dengan adanya program magang empati berdasarkan gagasan kami berharap sarjana dokter Indonesia tidak hanya mementingkan nilai dalam bidang akademiknya, namun juga mementingkan nilai empati yang dimiliki dirinya masing-masing. Karena, kembali lagi, bahwa dokter adalah pekerjaan sosial di bidang pelayanan masyarakat yang dimana empati dalam diri adalah hal terpenting bagi seorang dokter. Thank you.